Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Encapsulation. Di sini kami akan menjelaskan tentang codingan mengenai encapsulation. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabrina Alexandra Batavia. Nama saya STK Wahyuni. Saya Fadila Putri Fadima. Saya Rizka Makfira. Nama saya Kayla Sukmawati. Nama saya Wahyu Bowo. Baik, encapsulation adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek (OOP) yang mengacu pada pembungkusan data variabel dan perilaku metode dalam satu unit atau kelas. Ini memungkinkan pengembang untuk menyembunyikan detail implementasi dari dunia luar dan hanya mengekspos antarmuka yang diperlukan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Kemudian dengan menggunakan enkapsulasi, data internal dari objek bisa dilindungi dari perubahan yang tidak diinginkan. Akses terhadap data tersebut biasanya dilakukan melalui getter dan setter yang mengontrol bagaimana data dapat dibaca atau diubah. Di sini saya akan menjelaskan codingan kelas kue dengan encapsulation. Yang pertama, di sini kita menggunakan inputan scanner. Lalu di dalam kelas kue terdapat atribut, yaitu nama, harga, dan stok. Lalu di sini ada kata kunci private, yang artinya adalah sebuah modifier untuk membatasi hak akses pada variabel, kelas, dan metode. Jika data-data di set, hak aksesnya menjadi private, maka data tersebut hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri dan tidak bisa digunakan oleh kelas luar. Lalu selanjutnya di sini ada konstruktor. Konstruktor sendiri itu digunakan untuk menginisialisasi nama, harga, dan stok kue saat objek kue dibuat. Lalu di sini ada kata kunci this yang digunakan dalam sebuah kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Selanjutnya di sini ada getter and setter yang digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai dari nama, harga, dan stok. Selanjutnya ada metode untuk mengurangi stok. Metode ini digunakan untuk mengurangi stok kue ketika ada pembelian. Jika stok mencukupi, stok akan dikurangi dan metode mengembalikan true. Jika stok tidak mencukupi, metode akan mengembalikan false. Selanjutnya ada public boolean. Boolean ini tipe pengembalian atau return type, yang artinya metode ini akan mengembalikan nilai true atau false. Kelas toko kue. Jadi pada kelas toko kue ini terdapat atribut. Yang pertama adalah daftar kue. Daftar kue ini adalah array yang menyimpan objek kue. Ini digunakan untuk menampung daftar kue yang ada di toko. Lalu atribut yang kedua adalah jumlah kue. Jumlah kue ini menyimpan jumlah kue yang sudah ditambahkan ke dalam array. Ini digunakan untuk melacak berapa banyak kue yang ada di dalam toko dan untuk menentukan indeks terakhir dalam array. Yang kedua ada konstruktor. Konstruktor ini menerima parameter kapasitas yang menentukan ukuran array daftar kue. Kapasitas ini adalah jumlah maksimal kue yang bisa disimpan di toko. Lalu pada kelas ini terdapat metode tambah kue. Metode ini menambahkan kue baru ke dalam array daftar kue jika kapasitas toko belum penuh. Jika sudah penuh, program akan memberikan pesan bahwa toko tidak dapat menambah kue baru. Lalu ada metode tampilkan kue. Gunanya untuk menampilkan semua kue yang ada di toko beserta nama, harga, dan stoknya. Lalu selanjutnya ada metode beli kue. Metode ini digunakan untuk membeli kue berdasarkan indeks yang diberikan oleh pengguna dan jumlah yang ingin dibeli. Program akan memeriksa apakah stok kue mencukupi. Jika mencukupi, stok kue akan dikurangi. Jika tidak mencukupi, program akan memberi pesan bahwa stok tidak cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan program main. Ini adalah bagian yang menjalankan logika program dan berinteraksi dengan pengguna. Yang pertama ada scanner, digunakan untuk mengambil input dari pengguna seperti memilih kue dan jumlah yang akan dibeli. Selanjutnya ada instansiasi toko kue. Sebuah objek toko kue dibuat dengan kapasitas 10 atau dapat menampung hingga 10 kue. Ini adalah batas maksimal toko untuk menyimpan kue-kue yang akan dijual. Selanjutnya ada menambahkan kue. Beberapa objek kue ditambahkan ke dalam toko menggunakan metode tambah kue. Kue yang ditambahkan adalah brownies, cheesecake, dan tiramisu. Selanjutnya ada menu interaktif. Program ini menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memilih. Yang pertama, membeli kue. Pengguna memilih kue berdasarkan nomor yang ditampilkan dan memasukkan jumlah kue yang ingin dibeli. Yang kedua, keluar. Program akan berhenti jika pengguna memilih untuk keluar. Selanjutnya ada loop. Program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk keluar.
saya di sini akan menjelaskan tentang codingan untuk menampilkan menu utama. Nah, kode ini menampilkan menu utama toko kue yang terdiri dari daftar kue, pembelian, dan keluaran dari program. Yang pertama itu ada while atau true. Nah, while atau true adalah bentuk perulangan atau looping dalam pemrograman Java yang akan terus berjalan tanpa henti kecuali terdapat perintah seperti break, return, dan lain-lain. Nah, kenapa kita menggunakan while true? Karena kita kan di sini akan menampilkan beberapa menu pilihan. Nah, agar membuat menu yang selalu ditampilkan itu digunakan program seperti menu utama agar penggunanya dapat memilih berulang kali hingga memutuskan untuk keluar. Di sini kan pilihan menunya kan ada beli kue, keluar, lalu pilih. Nah, lalu untuk menghentikan while true-nya agar loop tidak berjalan selamanya, kita bisa menggunakan perintah seperti break. Break itu menghentikan loop secara langsung. Lalu ada return, menghentikan eksekusi metode yang mengandung loop. Lalu ada mengubah kondisi yang membuat program keluar, misalnya seperti menutup program. Lalu selanjutnya kan ada sistem outprint toko kue. Nah, ini fungsinya itu untuk menampilkan judul toko kue di terminal dengan format teks. Nah, nanti outputnya itu toko kue. Lalu yang ketiga itu kan ada toko kue, menampilkan toko kue. Nah, fungsinya itu untuk memanggil metode tampilan kue dari objek toko kue tersebut. Nah, kemudian ada menu pilihan. Menu pilihannya itu ada sistem outprint pilihan, lalu ada sistem outprint beli kue, lalu ada sistem outprint keluar. Nah, fungsinya itu kan untuk menampilkan daftar opsi yang dipilih oleh pengguna. Nanti outputnya itu ada beli kue sama keluar. Lalu selanjutnya ada input pengguna, sistem outprint pilih, lalu integer pilihannya scanner next integer. Fungsinya itu kan menampilkan prompt pilihan untuk meminta input dari pengguna. Nah, menggunakan scanner untuk membaca input berupa bilangan bulat. Konteksnya input ini akan menentukan tindakan selanjutnya, seperti membeli kue atau keluar dari program. Jadi keseluruhan alurnya itu yang pertama menampilkan menu utama, program menampilkan nama toko dan daftar kue. Lalu yang kedua ada pilihan pengguna. Nah, jika memilih satu, program akan melanjutkan ke proses pembelian kue. Tapi jika memilih nomor 2, program akan keluar dari loop sehingga program berhenti berjalan atau keluar. Kemudian contoh selanjutnya kita akan memilih misalkan opsi yang membeli kue. Di sini kan ada if pilihan sama dengan 1, yaitu kan mengecek apakah pengguna memilih opsi nomor 1 untuk membeli kue gitu kan. Nah, lalu meminta input nomor kue. Nah, sistem outprint masukkan nomor kue yaitu menampilkan pesan agar pengguna memasukkan nomor kue yang ingin dibeli. Lalu di sini ada integer index sama dengan scanner.nextInteger. Nah, di sini ada min 1. Min 1 itu kan mengurangi 1 dari input pengguna karena indeks array dimulai dari 0. Sedangkan nomor kue itu kan dimulai dari 1 kan. Nah, lalu ada meminta input jumlah yang ingin dibeli. Nah, sistem outprint masukkan jumlah yang ingin dibeli. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kue yang ingin dibeli gitu. Nah, di sini ada integer jumlah sama dengan scanner.nextInteger. Menyimpan jumlah yang diinput pengguna ke variabel jumlah. Lalu selanjutnya ada memanggil metode kue. Memanggil metode beli kue. Nah, toko kue beli kue indeks jumlah memanggil metode beli kue untuk memproses pembelian kue dengan parameter. Lah, di sini itu kan indeks sama dengan indeks kue dalam daftar. Lalu jumlah itu kan jumlah yang ingin dibeli gitu, kuenya berapa gitu yang mau dibeli. Lalu selanjutnya ada validasi stok dalam metode beli kue. Di dalam metode beli kue ini, logika yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengecek apakah stok kuenya mencukupi. Nah, yang kedua, jika stoknya nggak cukup, di sini kita akan mengurangi stok sesuai jumlah yang dibeli. Lalu ada menampilkan pesan berhasil membeli kue. Nah, selanjutnya ada yang tadi, jika stok tidak mencukupi, menampilkan pesan bahwa stok tidak cukup, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang program memilih opsi keluar, yang dimana program itu akan menampilkan pesan terima kasih dan berhenti.
Di sini yang pertama itu ada else if, yang dimana pilihan sama dengan 2, yang di sini kondisi ini mengecek apakah input pengguna atau variabel pilihan adalah 2. Jika benar, program akan menjalankan perintah di dalam blok ini. Dan juga di sini ada yang kedua, ada sistem out println, atau di sini terima kasih buka kurung titik 2 kutip 2, di mana terima kasih telah berbelanja di toko kue. Dan di sini program ini akan mencetak println itu ya, untuk mencetak tulisan terima kasih telah berbelanja di toko kue ini. Dan yang ketiga di sini ada break, di mana perintah ini digunakan untuk keluar dari perulangan atau loop, yang sehingga program berhenti memproses lebih lanjut. Yang keempat juga di sini ada else sistem out println, atau di sini ada di dalamnya ada pilihan tidak valid, dan jika input pengguna tidak sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya bukan 1 atau 2, program akan mencetak pesan pilihan tidak valid sebagai peringatan. Yang kelima ini ada scanner close, yang dimana scanner digunakan untuk membaca input, ditutup untuk mencegah kebocoran sumber daya. Yang intinya dimana program potongan kode ini menangani opsi keluar dari programnya. Jika pengguna memilih opsi 2, program mencetak pesan terima kasih dan keluar dari perulangan, menghentikan eksekusinya lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai output pada codingan ini. Yang dimana di situ ada pilihan menu, yang ada 2 pilihan utama yang diberikan. Satu yaitu ada beli kue, yang mana pengguna dapat membeli kue dengan memilih nomor kue dan jumlah yang ingin dibeli. Dan juga di situ ada menu keluar, yang dimana untuk mengakhiri dari program ini. Dan juga di nomor 2 di situ ada daftar kue, di mana program menampilkan daftar kue yang tersedia termasuk informasi berikut. Yang di situ ada nama kue dan harga kue dan jumlah stok kue yang tersedia. Dan juga interaksi pertama, yang ketiga ada interaksi pertama, yang pengguna memilih pilihan 1 untuk membeli kue, dan juga pengguna memasukkan nomor kue 2 atau cheesecake dan ingin membeli 3 unit. Dan juga ada program memverifikasi bahwa stok mencukupi dan berhasil memproses pembelian. Stok kue cheesecake berkurang dari 5 menjadi 2. Dan 4 ada interaksi kedua, gimana pengguna kembali memilih pilihan. Yang situ 1 ada untuk membeli kue, dan pengguna memasukkan nomor kue 2 atau cheesecake dan ingin membeli 3 unit. Dan program memverifikasi bahwa stok tidak mencukupi atau stok hanya tinggal 2, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Dan 5 itu ada penutup, di mana program kembali menampilkan daftar kue dengan stok yang diperbarui setelah transaksi. Dan inti dari program ini memeriksa validatitas transaksi berdasarkan stok yang tersedia dan memberikan informasi langsung jika stok mencukupi atau tidak. Jika stok mencukupi atau tidak, jika stok mencukupi, transaksi berhasil dan stok diperbarui. Jika tidak, pengguna diberi pesan stok tidak mencukupi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.